Pemirsa masih di IDX Session Closing, langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MTech buy on weakness dengan supportnya di 430, resistennya hingga ke 590. Aman Mineral juga direkomendasikan buy 9.000 hingga 10.800. Brand tadi pun juga sempat kita ulas direkomendasikan buy 6.400 hingga ke 9.000 dan Auto tampaknya juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan juga direkomendasikan buy 2.200 dan resisten hingga ke 2.700. Ada MTech, Aman, Brand dan Auto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja ke MTech, Pak Yosep, buy on weakness di level berapa Pak untuk MTech? Untuk MTech mungkin bisa buy on weakness di level 460. Ini akumulasinya cukup bagus, jadi saya cukup optimis lah dengan saham MTech. Baik, MTech sepanjang Oktober ini melajunya cukup kencang Pak Yosep. Ada sinyal perubahan arah tidak Pak dari sisi pola? Ini sedang menuju bullish atau sudah memasuki fase bullishnya untuk MTech? Kalau misalnya kita ngelihat secara teknikal ini udah breakout ya, udah ada tanda-tanda breakout juga dan memang saham-saham yang bisa dibilang masuk dalam proksinya Salim ini bergerak cukup menarik. Salah satunya kan MTech itu juga ada Anthony Salim juga di dalam, terus mereka juga kita nggak tahu apakah ada hubungannya, cuman baru double down juga di saham di Bukalapak kayak gitu. Jadi banyak aksi-aksi korporasi yang cukup menarik di MTech, ditambah ada akumulasi juga di sahamnya dan ada pola breakout juga. Jadi saya cukup optimis dengan saham MTech di posisi seperti sekarang. Oke, support tadi 430, resisten hingga 590. Buy di level berapa Pak? Buy on weakness singkat saja. Di 470 sampai 460 itu bisa dicicil beli. Baik, penutupan hari ini untuk MTech flat di 505. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Yosep, ada Aman Mineral. Anda rekomendasikan buy, level entry ideal untuk Aman. Kalau untuk Aman Mineral nih di posisi sekarang harga sahamnya juga turunnya cukup dalam, tapi kalau kita ngelihat dari transaksinya ini di beberapa hari terakhir nih dari tanggal 4 Oktober, dari awal Oktober aja itu pola akumulasinya dari investor yang bisa dianggap sebagai market makernya di saham Aman ini itu cukup besar. Jadi saya cukup optimis ngelihat posisi Aman seperti sekarang, jadi bisa dicicil beli lah. Terutama kalau misalnya besok pun harganya masih turun lagi, bisa dicicil di 9.000 di level penutupan sekarang sampai 9.300, 9.250 itu masih cukup oke menurut saya untuk beli. Target di 10.800 sampai akhir tahun atau sampai kapan ini Pak Yosep? Hopefully sampai akhir tahun atau misalnya hopefully bisa lebih cepat lah kalau misalnya ngelihat dari posisi Aman Mineral sekarang. Baik, sebelumnya juga sempat menyentuh di atas level 13 ribuan untuk Aman Mineral. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Brand. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja Pak, buy di level berapa untuk Brand? Di level penutupan sekarang, di level sampai 7.300 itu menurut saya masih oke untuk dicicil beli. Brand pergerakannya juga cukup menarik Pak diperhatikan dan terkadang ini juga membuat para investor banyak yang nyangkut di level atas ketika kenaikannya sangat signifikan kemudian koreksi cukup dalam. Ada tidak strategi mungkin Pak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi kalau ingin berinvestasi di saham Brand? Kalau menurut saya lebih baik kita mencari posisinya sederhananya jangan FOMO di waktu brandnya hijau kayak gitu. Jadi kita justru cari momentum, memberanikan diri ketika harga saham-saham yang lagi bergerak volatil itu ketika lagi bergerak turun kayak gitu. Jadi cari momentumnya, momentum seperti itu. Justru jangan pas udah naik 8% ini baru kita FOMO untuk ikut-ikutan masuk ketika harga sahamnya udah naik tinggi kayak gitu. Jadi menurut saya manfaatin momentum, kalau dikasih efek kejut seperti turun dalam
dalam waktu sehari. Menurut saya di momentum seperti itu justru kita masuk. Baik, dari brand kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa, ada Auto direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 2.200, resistennya hingga ke 2.700. Cukup lebar ini. Kebetulan juga ada pertanyaan yang masuk, Pak Yosep. Kita langsung jawab saja. Ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan update untuk Auto. Analisis Anda. Kalau untuk Auto sih sebenarnya ini dari 30 September ya. Dari 30 September ini ada pola akumulasi yang cukup besar. Jarang terjadi juga di saham Auto. That's why menurut saya ini cukup menarik posisinya sekarang. Ini kan Astra Auto Parts ini bagian dari Astra Group ya, kayak gitu. Ini kita ngelihat ya volatilitasnya mungkin nggak akan seheboh, nggak akan volatil saham-saham di grup konglomerasi lain, tapi ini mungkin lebih menawarkan stabilitas harga kayak gitu. Jadi mungkin kalau mau cicil beli ini bisa langsung dalam volume yang cukup besar karena harga sahamnya juga volatilitasnya nggak terlalu lebar kayak gitu. Jadi ini mungkin yang bisa kita manfaatkan dari saham Auto. Baik, prospeknya sampai dengan akhir tahun kemana arah untuk Auto, Pak Yosep? Kalau ngelihat dari akumulasinya ini saya ngelihat sepertinya cukup bagus lah untuk saham Auto ini sampai 2.500. Ini menurut saya masih mungkin tercapai lah sampai akhir tahun kalau untuk Auto. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada MTEK, kemudian juga ada Aman, selanjutnya tadi ada Brand, dan terakhir ada Auto. Dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Wijang dari Riau. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Yosep, sudah ada pertanyaan lainnya yang masuk, Pak Yosep. Saya akan coba bacakan, saya akan coba cek ini. Bapak Siotang dari Medan menanyakan saham MLPL, Pak. Sudah punya di 155 ini. Analisis dan rekomendasinya untuk MLPL. Untuk MLPL nih, MLPT ini grup konglomerasi yang cukup aktif. Lipo Group nih, bahkan kalau misalnya kita ngelihat MLPT kalau nggak salah itu yang naik 7 kali lipat itu dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini memang dari kalau misalnya secara grupnya ini memang cukup menarik nih konglomerasi ini. Tapi kalau kita lihat transaksinya sebenarnya nggak ada pola akumulasi yang bisa dikatakan mendukung kenaikan saham ini. Jadi saya cukup khawatir lah. Saya cukup khawatir dalam arti takutnya kenaikan saham ini memang dipakai untuk profit taking aja. Baik. Seperti itu. Jadi jangka waktunya nggak panjang. 155 Pak, itu. Penutupan hari ini 159 di hold saja atau take profit di level berapa? Intraday hari ini sempat ke 165. Singkat saja Pak Yosep. Ke 170 itu menurut ya 170 mungkin masih bisa tercapai lah kalau misalnya dalam waktu singkat. Oke, penutupan hari ini di 159 menguat di 1,27%, intraday hari ini sempat ke 165 dan masih ada ruang untuk ke 170. Ambil posisi tadi di 155 direkomendasikan untuk hold dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan datang dari Malvin Sihite, Pak, menanyakan saham Mika nyangkut di 3.000. Penutupan hari ini di 2860, di hold atau averaging down, Pak Yosep? Kalau untuk Mika ini ada distribusi yang cukup besar. Kalau misalnya ngelihat dari posisinya sih sebenarnya saya tidak merekomendasikan untuk averaging down. Jadi lebih baik kalau misalnya memang belum rela untuk di cut loss, lebih baik di hold aja dulu. Kayak gitu. Ini karena distribusinya masih cukup besar. Ada peluang mengalami kenaikan begitu Pak? Dalam waktu dekat mungkin? Saya ya kalau misalnya ngelihat dari transaksinya, saya nggak melihat ada possibility itu dalam waktu dekat ya. Jadi lebih baik tunggu sideways dulu, baru dicek lagi. Oke, kita ke Bandung, Jawa Barat, ada Clay. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom, Pak. Apakah boleh entry di tengah pelemahan dalam hari ini? Tapi level 3.000-an masih mampu dipertahankan, Pak Yosep. Kalau untuk Telkom sendiri, ini salah satu saham yang banyak diborong asing. Sepekan terakhir menurut saya ini cukup oke nih untuk dibeli. Kayak gitu. Ini
inflow-nya besar, harga sahamnya terkoreksi, menurut saya cukup oke lah untuk kita bisa cicil beli, terutama di level 3.000, di 2.800, menurut saya itu cukup oke untuk kita cicil beli. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Medco Pak, sudah ambil di 1335, rekomendasinya, resisten selanjutnya untuk Medco. Untuk Medco belum banyak yang bisa saya katakan juga kalau dari transaksinya, cuman ngelihat dari posisinya bisa di hold aja dulu, buat target di 1.500 menurut saya itu mungkin tercapai dengan transaksi dan volatilitasnya seperti sekarang, dan level support yang diperhatikan 1.200. Baik, Gitu sih. Selanjutnya Pani Pak, apakah bisa ke 20.000 sampai dengan akhir Desember? Tampaknya cuannya sudah cukup gede sepertinya nih Pak, penguatannya juga cukup signifikan. Pelemahan yang terjadi hari ini tadi sempat ke 15.100, namun di penutupan sesi kedua ditutup di 15.800. Peluang ke 20.000 sampai akhir tahun. Posisi sudah jenuh beli atau tidak Pak Yosep? Kalau dibilang jenuh beli, ini yang beli justru semakin banyak sebenarnya di posisi sekarang, tapi ngelihat dari harganya yang sangat tinggi seperti sekarang, kayaknya nggak bijak kalau saya bilang beli di posisi sekarang. Jadi lebih baik tunggu koreksi lah, kayak gitu. Untuk Pani di 14.000, 13.000 menurut saya itu lebih ada gambaran untuk peluang ke 20.000 Pak sampai akhir tahun. Hopefully, saya nggak punya datanya untuk bisa mengatakan 20.000 bisa tercapai. Ya, selanjutnya ada Robi dari Padang, Sumatera Barat, menanyakan saham MBMA Pak, singkat saja analisisnya. Untuk MBMA sebenarnya posisinya cukup bagus, harga sahamnya juga rendah, ini dekat dengan level terendah sepanjang masanya, ini bahkan belum balik ke harga IPO, bisa dicicil beli dengan target di 600-an, 700-an itu mungkin tercapai, dan ya level support yang bisa diperhatikan di 480, level all time low-nya. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami. Menanyakan MPMX Pak, analisis dan rekomendasinya Pak Yosep. Untuk MPMX, ini cash cow-nya Saratoga, ini dividennya masih sangat mungkin bertambah di tahun depan. Menurut saya bisa dicicil lah sedikit-sedikit kayak gitu, karena ini biasanya bagi dividennya juga baru Juni, jadi volatilitasnya juga kecil saham ini, jadi nggak perlu buru-buru. Mungkin targetnya di 1.100 itu juga udah cukup lebar itu untuk saham ini. Support yang bisa diperhatikan ya di level 1.000 lah. Baik, untuk MPMX tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Yosep. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Yosep Gabitua, Senior Analyst of Creative Trading System. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pemirsa. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sanovel pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.